selalu sehat. Pada kali ini, Ibu Rizka akan mendemonstrasikan praktikum pada kelas 12, yaitu tentang perkecambahan dan pengaruh faktor eksternal pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Kompetensi yang hendak kalian capai yaitu menulis atau menyusun laporan praktikum mengenai percobaan tersebut. Seperti biasanya, sebelum kita memulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui perkecambahan pada kacang hijau dan pengaruh faktor eksternal pada pertumbuhan dan perkembangan tanaman kacang hijau. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan materi ini secara ringkas. Perkecambahan merupakan berakhirnya masa dominansi biji. Masa dominansi biji adalah masa ketika sel-sel penyusunnya tidak aktif membelah atau tidak tumbuh, tetapi sel tersebut tidak mati. Pengertian pertumbuhan adalah proses kenaikan volume karena adanya penambahan substansi atau bahan dasar yang bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju tercapainya kedewasaan yang tidak dapat diukur. Pertumbuhan dalam suatu perkecambahan biji dapat langsung diukur apabila tunasnya sudah keluar dan tumbuh. Sama halnya dengan pertumbuhan, perkembangan juga dapat dilihat dari tunas atau awal. Hanya saja tidak diukur, melainkan melihat apa saja struktur tubuh kecambah yang mulai ada dari awal atau tunas. Alat dan bahan yang digunakan. Ada penggaris, 6 gelas aqua bekas, ada kapas untuk medianya, ada air, dan kacang hijau yang sudah direndam. Kita memilih 30 kacang hijau yang tenggelam. Kenapa kita memilih yang tenggelam? Karena apabila kualitas kacang hijaunya bagus, maka kacang hijau yang direndam akan tenggelam, sehingga mudah atau dapat terjadi perkecambahan. Kita pisahkan dulu ya, 30 butir kacang hijau. Ini sudah ada 30 biji yang telah kita pilih. Selanjutnya kita menata gelas bekas aqua sebagai wadah untuk perkecambahan. Selanjutnya kita mengambil kapas. Kapas ini sebagai media tanam atau pengganti tanah. Nah, kapasnya kita masukkan ke dalam gelas aqua ya. Jadi ada 6 kapas yang masing-masing 1 kapas dimasukkan ke dalam 1 gelas aqua. Setelah itu kita menyiapkan air. Jadi airnya itu harus ukurannya sama tiap gelas. Jadi diukur dulu airnya. Lalu kita masukkan ke dalam gelas yang sudah ada kapasnya supaya air itu meresap. Kita lakukan penambahan air dengan ukuran yang sama ke dalam 6 gelas botol aqua lainnya. Ketika sudah menambahkan air, kita ambil 5 biji kacang hijau, di mana 5 biji kacang hijau kita masukkan ke dalam gelas aqua yang sudah terisi kapas tadi. Lakukan hal yang sama di gelas aqua yang lain.
3 gelas kita pisahkan. Jadi ada yang 3 ditaruh di tempat yang gelap dan 3 ditaruh tempat yang terang. Untuk memudahkan kita membutuhkan label yang sudah diberi nomor. Jadi kita lebih mudah untuk mengamatinya. Gelas 1, 2, 3 kita letakkan di tempat yang terang dan gelas 4, 5, 6 kita letakkan di tempat yang gelap. Jangan lupa pada jam yang sama dengan takaran air yang sama kita lakukan penambahan air ke dalam masing-masing gelas. Gelas 1, 2, 3 kita letakkan di tempat yang terang. Gelas 4, 5, 6 kita letakkan di tempat yang gelap. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Jangan lupa dikerjakan. Untuk lebih jelasnya kalian bisa melihat LKPD di link yang tertera pada deskripsi box. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.